Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamir Ramdhani dengan NIM 123701068, jurusan Matematika angkatan 2023B. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan beberapa rangkaian daripada tugas praktik ibadah yang sekarang itu akan membahas mengenai mandi ataupun bisa dikatakan adus kalau di Sunda. Nah, setelah di awal kita membahas mengenai wudhu yang merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas. Nah, di mandi kali ini ataupun di adus kali ini itu pun salah satu untuk menghilangkan hadas. Nah, bisa dibedakan, wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil, kalau mandi itu untuk menghilangkan hadas besar. Jadi sama-sama menghilangkan hadas, tetapi beda cara dan beda juga hadas-hadasnya ataupun yang menyebabkan hadas-hadas itu hadir. Nah, diawali dengan mengapa demikian kita harus mandi ataupun adus. Ada beberapa penyebab yang sekiranya itu diwajibkan kita untuk melaksanakan adus. Yang pertama, junub. Junub itu keluar, kalau di laki-laki keluar mani daripada kemaluan kita ataupun daripada hubungan antara suami istri yang sudah menikah, itu wajib untuk melaksanakan adus untuk membersihkan hadas. Nah, untuk perempuan, ketika perempuan terkena haid ataupun terkena halangan kalau di Sunda, itu wajib melaksanakan adus ketika sudah habis darah haidnya. Kemudian selanjutnya ada meninggal bukan karena syahid. Nah, mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa ketika ada orang meninggal itu pasti diadusi oleh kita semua. Nah, itu karena mayit ketika dikubur harus dalam keadaan suci. Makanya ketika sudah mati, sebelum dibungkus, mayit itu akan dimandikan terlebih dahulu oleh keluarga ataupun kerabat-kerabatnya. Kemudian ada yang mu'alaf, bisa dikatakan orang masuk Islam. Nah, sebagai langkah awal gitu ya untuk masuk Islam, orang-orang kafir ataupun yang tadinya non-Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan adus ataupun mandi besar. Nah, itu yang menyebabkan daripada kita harus melaksanakan mandi wajib ataupun mandi besar. Kemudian ada tata cara dalam melaksanakan mandi besar. Bisa dimulai dengan membersihkan kemaluan, membersihkan sela-sela, kemudian kita berwudu dan sebelum membasuh semua daripada badan kita harus mengawalinya dengan niat. Niatnya nawaitul ghusla lirafi hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Nah, setelah niat kita langsung membasuhkan air ke seluruh tubuh kita. Jangan ada yang terlewat, sela-selanya pun harus sampai air ke sana, jangan gak sampai. Kemudian ingat, yang perlu diingat bahwa air di sini bukan air sabun. Jadi ketika kita sudah di sabun, kemudian kita niat adus dan langsung membasuhi badan dengan adanya sabun, itu gak bisa dikatakan adus, karena adus di sini menggunakan air biasa. Jadi ingat itu, jangan sampai air sabun yang dipakai untuk adus. Kemudian tadi saya disampaikan daripada hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Kemudian ketika
melahirkan, kalaupun perempuan maaf ada yang tertinggal, terus nifas, keluar mani dari laki-laki entah disengaja ataupun tidak disengaja, itu berkewajiban untuk melaksanakan mandi wajib ataupun mandi besar. Itu mungkin bab mandi besar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalaupun ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.